Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Selvi. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya loh Bu Yuli, boleh nggak saya minta waktunya? Saya tuh pengen cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh iya Bu, boleh Bu. Ini kebetulan saya juga lagi ada waktu luang. Monggo Bu, gimana? Mau cerita gimana Bu? Gini loh Bu Yuli, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas saya tuh kurang bersemangat, nggak antusias gitu dalam menerima pembelajaran saya gitu. Selain itu jumlah murid yang mengerjakan tugas di tiap kelasnya itu cuma 50% loh Bu. Gimana ya Bu solusinya? Gimana Bu solusinya Bu? Halo Bu Yuli, where are you? Sinyalnya Bu Yuli kayaknya bermasalah itu Bu. Iya Pak, mati lagi. Diulangin nggak ya Pak nanti Pak? Ini kan direkam. Gimana? Maaf Bu. Iya Bu Yuli, gimana ya solusinya? Lanjut ya. Mm-mm. Oh iya Bu, kalau boleh tahu untuk permasalahannya apa ya Bu ya? Jadi siswa itu kurang antusias dalam pembelajaran di tiap kelasnya. Terus yang mengerjakan tugas yang saya beri itu juga cuma 50% dari tiap kelasnya. Itu gimana ya Bu solusinya? Nah, kalau gitu coba sih Ibu, kan tadi udah Ibu paparkan ya beberapa masalah tadi. Nah, kira-kira dari beberapa masalah yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira yang menjadi faktor penyebabnya itu apa sih Bu? Maksudnya yang paling dominan gitu Bu? Ada nggak Bu? Eh, yang saya lihat sih dari pembelajaran saya mungkin monoton Bu. Monoton, Hmm, nggak menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak mungkin mudah bosan dan nggak antusias dalam pembelajaran. mhm. Oh, terus, harapan Ibu itu gimana dari, apa namanya tadi, anak yang, kurang ada respon, nah itu nanti harapannya seperti apa, Bu? Harapan Ibu? Yang harapan saya ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasisme anak-anak itu bagaimana meningkatkannya gitu, Bu. Nah, tadi dari beberapa masalah tadi ya, Bu. Nah, kira-kira tadi kan berarti dari Ibu itu, eee, dari cara mengajarnya itu masih monoton gitu ya, Bu, ya. Nah, kira-kira langkah-langkah untuk mengatasinya dari, tadi untuk apa, gaya mengajar Ibu yang monoton itu kira-kira seperti apa, Bu? Eh, Menurut saya sih memberikan atau membuat media pembelajaran yang menarik seperti video atau pembelajaran yang membuat mereka tertarik dan penasaran gitu, Bu. Jadi mereka merasa antusias dan pengen tahu. Nah, iya Bu, saya setuju Bu. Jadi, supaya tadi ya anak-anak itu lebih ada respon, jadi memang Ibu harus membuat, media pembelajaran atau menggunakan metode-metode yang menarik ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Bu itu akan Ibu laksanakan? Mungkin setelah sesi coaching ini, Bu, saya akan berusaha untuk cari media di internet, Instagram, ataupun di TikTok. Bagaimana pembelajaran yang menarik untuk pelajaran bahasa Inggris ini, Bu? Ya, oke, baik ya Bu ya. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu
apa namanya, katakan. Nah, terus kira-kira komitmen apa sih Bu yang bisa Ibu lakukan supaya tadi itu bisa terlaksana gitu Bu? Komitmennya harus konsisten, untuk melaksanakannya nggak cuma hari ini aja saya laksanakan terus besok enggak. Jadi saya harus konsisten dengan apa yang sudah saya mulai. Ya, terus supaya itu tadi kan bisa berhasil ya Bu ya, kan tidak mungkin kalau cuma Ibu saja melakukan sendiri. Nah, kira-kira siapa saja sih Bu yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu tadi? Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentunya juga dengan peserta didik agar pembelajaran itu memang bisa benar-benar berpusat kepada peserta didik. Oh iya Bu ya. Lalu setelah ini ya Bu ya, setelah sesi coaching ini, nah kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu apa Bu? Yang pertama saya akan tadi merancang pembelajaran yang menarik, mengasihkan, menggunakan sumber belajar beragam dari YouTube, TikTok, Instagram, dan pemberian tugas kepada anak-anak pun tidak hanya satu macam, boleh bermacam-macam sesuai dengan minat mereka, kesukaan mereka. Misalnya bikin video boleh, bentuk audio boleh, print out boleh, seperti itu, Bu. Oh iya, sangat bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa Ibu laksanakan ya Bu ya. Nah terus dari perbincangan kita dari awal sampai dengan saat ini, nah sekarang bagaimana sih perasaan Ibu gitu? Perasaan saya sudah cukup lega lah, bisa berbagi, bisa sharing apa yang saya rasakan, kegelisahan saya selama dalam pembelajaran kegiatan belajar mengajar di dalam kelas ini, Bu. Oke, berarti Ibu sudah mendapatkan jawaban ya Bu dari keresahan atau kegelisahan Ibu ya? Ya, Bu. Oke, ada lagi nggak Bu? Ada lagi? Saya kira cukup, Bu, untuk permasalahan yang saya rasakan untuk saat ini. Oke, berarti cukup ya Bu ya untuk perbincangan kita hari ini ya Bu ya. Kita lanjut lagi untuk lain kali. Baik kalau gitu saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Saya gantian, Pak. Oke. Mau Enggak Bu, gantian dulu. gantian Saya. kita ya. Heeh. Oke, 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 oke. Kita sampai sudah overweighting ini. Ojo disip. Ya udah. Oke, oke. Baik, mulai ya Bu ya. Ya, mulai. Baik. Selamat sore Bu Selvi. Selamat sore. Ada yang bisa dibantu, Bu Yuli? Iya Bu, ini Bu, saya mau ada sedikit sharing Bu. Kira-kira Ibu sore ini ada waktu luang nggak Bu? Ada, Bu, saya hari ini kebetulan nggak ada jadwal kemana-mana. Gimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, gini Bu, jadi kan saya tuh punya masalah Bu di kelas dengan anak-anak, khususnya di pelajaran saya Bu. Oh. Ibu mengampu mata pelajaran apa ya? Saya lupa. Eh, Pendidikan Pancasila Bu, Oh, untuk kelas pendidikan Pancasila. 11. Iya. Jadi gini Bu, jadi kalau yang saya rasakan itu ya waktu saya mengajar, jadi kok saya tuh merasa sebagian itu anak-anak itu dalam pembelajaran saya itu kok kayak kurang semangat gitu. Jadi mereka itu nggak ada motivasi gitu loh Bu. Nah jadi gimana ya Bu ya? Nggak ada motivasi ya anaknya. Iya nggak Kira-kira semangat gitu. Bu Yuli tahu nggak sih apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak termotivasi atau males gitu? Tahu nggak sebenarnya masalah itu tuh kenapa gitu? Sumbernya dari apakah dari anak-anak sendiri atau dari Bu Yuli gitu? Tahu nggak? Mungkin dari saya sendiri ya, Bu, ya, karena selama ini memang saya itu, dalam mengajar itu masih monoton ya, Bu, ya. Jadi kebanyakan memang saya yang memberikan, apa namanya, materi gitu, jadi belum ada interaksi gitu. Terus, mungkin juga karena dari awal sampai akhir itu cuma saya, jadi mungkin ya mereka merasa ngantuk gitu ya, Bu, ya, nggak semangat. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi Bu Yuli masih menggunakan metode ceramah. Jadi menurut Bu Yuli apa yang harus diperbaiki dari kegiatan belajar mengajar di dalam kelas? Ya mungkin dari saya sendiri ya Bu ya,
Saya kan masih menggunakan gaya belajar yang monoton, masih kebanyakan saya yang, memberikan materi atau ceramah lah. Jadi nanti, mungkin ya akan saya lakukan adalah merubah cara mengajar saya yang awalnya itu hanya teacher center, jadi nanti akan saya libatkan anak-anak gitu, Bu. Jadi pembelajaran itu menjadi berpusat kepada peserta didik ya Bu ya. Iya, Lalu kapan Bu Yuli akan memulainya? mungkin setelah sesi ini, Bu, akan segera saya laksanakan dan saya rencanakan dulu. Lalu hal apa saja yang membuat rencana Ibu itu bisa terlaksana? Hal yang mendukung itu seperti contohnya apa gitu yang agar tujuan Bu Yuli di dalam kelas itu terlaksana. Yang bisa mendukung ya, Bu, ya. Iya, Mungkin dari penggunaan, apa namanya, sumber daya ya, Bu, yang ada di sekolah. Mungkin, di sekolah saya kan juga sudah tersedia beberapa alat-alat, apa namanya, alat bantu seperti proyektor dan sebagainya. Jadi mungkin juga nanti akan saya, sering gunakan untuk, gadget mereka sendiri ya, Bu, ya. Jadi kan memang baik. sebenarnya kan mereka lebih paham ya untuk menggunakan gadget mereka, mungkin seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali Bu Yuli. Lalu siapa saja yang akan Ibu ajak untuk melakukan kegiatan itu atau Ibu akan mengajak berkolaborasi Ibu akan berkolaborasi dengan siapa saja dalam pelaksanaan pembelajaran berpusat pada murid yang bervariatif seperti itu. Libatkan siapa saja, Bu? Eee, ya tentu saja dengan rekan sejawat ya, Bu, ya. Oh, Nanti akan baik. saya kolaborasikan bersama mereka kira-kira, nanti cocoknya itu seperti apa, karena kan ya mungkin mereka juga merasakan seperti yang saya rasakan, jadi nanti kami akan kolaborasi seperti itu, Bu. Dan, tentunya juga, kolaborasi dengan kepala sekolah juga, Bu. Pastinya ya, karena kepala sekolah kan Ya, paling penting juga. Oke, Bu iya. Yuli, gimana Bu Yuli setelah sesi coaching ini? Bagaimana perasaannya? Apakah lebih baik ataukah lebih buruk? Alhamdulillah lebih baik ya, Bu, ya. Jadi, setelah saya menceritakan unek-unek saya atau masalah saya jadi lebih lega lah, Bu. Dan Alhamdulillah. saya punya, apa ya, pencerahan lah, Bu, nanti kira-kira apa yang bisa saya lakukan gitu. Baik, baik. Jadi pembelajarannya lebih bervariatif lagi ya, Bu ya. Iya, iya, Bu. Baik. Sudah adakah lagi yang mau ditanyakan, Bu, atau mau disampaikan? Mungkin cukup dulu ya, Bu, ya. Nanti kalau memang ada yang mau saya ceritakan lagi atau saya tanyakan ya mungkin di lain waktu lagi ya, Bu, ya. Baik, baik. Kalau begitu, terima kasih. Saya tutup coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Selvi. Sama-sama, Bu Yuli.